Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah, selamat dipertemukan kembali di acara Tausiah Rahmatul Ummah. Semoga video-video yang telah kami tayangkan bisa bermanfaat, khusus bagi saya dan umumnya bagi kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di bagian pertama kemarin saya telah membahas tentang masalah yang ada kaitannya dengan salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu berupa monyet. Di bagian kedua juga masih membahas tentang profil binatang monyet. Nah, salah satu catatan dalam kitab Hayatul Hayawan ini, kadang-kadang kita dalam tidur, apakah ini tidurnya terlalu kecapean ataupun dengan alasan yang lain, kadang-kadang kita selalu bermimpi yang menyenangkan dan kadang-kadang suka bermimpi yang tidak mengenakan. Nah, seperti yang telah ditayangkan di video yang telah lalu, apabila kita bermimpi buruk, maka setelah bangun tidur berdoalah kepada Allah agar mimpi buruk tersebut tidak menjadi kenyataan. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal ru'ya. Ya Allah, jagalah aku dari keburukan mimpi saya malam tadi, semoga tidak menjadi kenyataan. Dan apabila kita bermimpi kebaikan, berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan impian yang menyenangkan hati dalam tidur saya mudah-mudahan jadi kenyataan. Ini ada catatan ulama dalam kitab Hayatul Hayawan. Ketika kita bermimpi bertemu monyet, apakah ini tanda-tanda baik atau tanda-tanda tidak baik? Ya, ini namanya juga mimpi. Percaya silahkan, tidak percaya pun silahkan, karena ini kita tidak wajib untuk mempercayai ini, dan kita juga tidak boleh menyia-nyiakan pendapat ulama. Nah, silakan yang mau mempercayai dan tidaknya hasil impian ketika kita bertemu dengan monyet. Nah, sabda ulama dalam kitab Hayatul Hayawan, wa idza ra'a kirdan yuqatiluhu wa golaba al kirda fa innar ra'i yamridu wa yabra'u. Apabila kita tidur bermimpi berantem dengan monyet, dan kebetulan monyet itu bisa kita kalahkan, bisa kita halau, bisa kita usir, itu menandakan kita akan mengalami sakit, tapi sakitnya tidak akan lama dan bisa sembuh kembali. Itu salah satu catatan ulama dalam kitab Hayatul Hayawan. Yang kedua, fa'in golabahu al-kirdu. Apabila kita bisa dikalahkan oleh monyet, maka kita akan mengalami penyakit yang tidak bisa diobati. Yang kedua, apabila kita bermimpi berantem dengan monyet, kebetulan monyetnya bisa mengalahkan kita, monyet yang menang, maka itu adalah suatu ilafat yang buruk. Kita akan mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak bisa diobati. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, yang ketiga,
Sabda ulama, wa man ro'a annahu akala lahmal kirod fa innahu yul'aliju da'an la yurja birauhu. Apabila kita bermimpi melihat monyet dan memakan daging monyet dalam mimpi ini, karena hukum mengkonsumsi daging monyet adalah diharamkan. Kenapa? Mirip manusia, walaupun dalam segi haramnya ini sama haramnya dengan mengkonsumsi memakan daging manusia. Begitupun mengkonsumsi daging monyet, kecuali dalam keadaan darurat untuk obat. Nanti di bagian ketiga kita akan membahas keistimewaan memanfaatkan tubuh daripada tubuh monyet, insya Allah di bagian ketiga. Ketika kita bermimpi memakan daging monyet, maka insya Allah itu tanda-tanda yang baik bagi kita. Kita akan bisa mengobati penyakit yang diderita, yang telah lama tidak sembuh-sembuh. Selanjutnya, yang nomor keempat, waman wahaba kirdan pimanamihi intasoro ala aduwihi. Ini mimpinya agak beda ya. Yang keempat, kita misalkan punya sahabat, punya tetangga, dan punya rekan kerja, dan yang lain-lain. Tiba-tiba dalam mimpi kita itu ada seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memberi monyet kepada kita. Maka insya Allah intasoro ala aduwihi, kita akan mengalahkan kepada musuh-musuh kita. Kita akan bisa mengalahkan saingan-saingan kita. Sebab kan kadang-kadang di tempat pekerjaan itu karyawan dan karyawan kadang-kadang saling sikut. Ini mau naik jabatan, yang sementara yang di atas tidak mau turun jabatan. Akhirnya saling fitnah dan memfitnah. Maka hati-hatilah ketika seseorang semakin dekat dengan bos perusahaan, semakin banyak pula orang yang iri pada kita. Jadi tunjukkanlah dalam pekerjaan kita, pengabdian kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui manusia. Maka wa kullu dzi nikmatin masud. Setiap orang yang mempunyai kenikmatan itu, semakin banyak orang yang menghasut kita. Hati-hati. Maka kita mohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan di tempat kerja kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari teman dan tetangga yang membenci kita. Allahumma inni a'udzubika min sadiqis su fi dari dunia. Itu doanya. Allahumma inni a'udzubika min sadiqis su fi dari dunia. Ya Allah, jagalah saya dari teman-teman yang jahat kepada saya ketika saya bekerja di dunia. Itu salah satu doanya agar terhindar kita dari orang-orang yang membenci kita. Selanjutnya, waman ro'a kirdan wal kirdu adohu khosoma insanan. Yang kelima, apabila kita dalam tidur bermimpi bertemu dengan monyet, lalu monyet menggigit kita, itu pertanda kita akan berantem sama seseorang. Kita tidak akan akur dengan seseorang. Misalkan ada sepasang dua sejoli yang tengah memadu cinta misalkan. Ketika salah satu dari mereka itu bermimpi bertemu dengan monyet dan monyetnya menggigitnya, maka ini salah satu ilafat yang tidak baik. Akan terjadi permusuhan, akan terjadi perdebatan yang sangat sengit di antara keduanya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, qala Artomaidorus al-kirdu rojulun makarun khodaun. Ketika kita melihat monyet, berarti monyet itu penjelmaan daripada seorang pria yang penuh dengan tipu daya. Maka hati-hati.
ketika kita mau menjalin hubungan kerja dengan seseorang, apakah akan baik atau tidak, sebaiknya kita bersolatlah, beristikharah, meminta kebaikan kepada Allah. Bagaimana caranya sholat istikharah? Sholat 2 rakaat di tengah malam. Usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Apa surat yang dibaca? Kalau surat yang dibaca itu bebas, surat apa aja yang hafal. Lalu membaca doa. Nanti setelah kita membaca doa istikharah, mintalah kebaikan. Apakah rekan kerja, apakah rekan bisnis kita yang akan kita jalin hubungan pekerjaannya, baik atau buruknya bagi kita, beristikharahlah. Jangan 1 kali. Kalau 1 kali tidak bermimpi, 2 kali terus sholat pada malam berikutnya sampai 7 hari 7 malam. Insya Allah dengan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan petunjuk baik pada kita. Setelah kita beristikharah memohon kebaikan kepada Allah, ternyata kita melihat seekor monyet. Berarti teman yang akan kita ajak bisnis merupakan rojulun makarun khodaun, orang yang penuh tipu dayanya, orang yang pandai bersilat lidahnya, yang tidak akan menguntungkan bagi kita. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan benarnya tausiah ini datang dari Allah, yang tidak benarnya ini adalah merupakan kebodohan saya sendiri. Semoga bermanfaat. Khudh sofa, ambil yang terbaik, wada ma kadar, buanglah sesuatu yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.